Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami mempresentasikan proposal program doktor yang disponsori dari Kemendik dengan judul pengembangan smart school berbasis artificial intelligence untuk membangun generasi emas berwawasan astracita di era revolusi 4.0 di Surakarta. Proposal ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Ketua Pengusul, saya sendiri, Profesor Dr. Waston N. Hum, anggota Andri Nirwana, Sarjana Teologi, Magister Agama, PhD, dan yang ketiga adalah mahasiswa program Dr. S3, Muhammad Arif Wicaksono. Pendahuluan, pendidikan sangat erat hubungannya dengan kemajuan IT. Yang kedua, karakteristik kehidupan abad 21. Yang pertama adalah mesin otomatis pengganti pekerjaan manusia. B. Globalisasi dan perkembangan teknologi masif. C. Tenaga kerja terampil. D. Ilmu pengetahuan semakin fokus. Dan E adalah munculnya isu-isu lingkungan dan sektor jasa dengan akses mudah yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pada era Society 5.0, masyarakat memanfaatkan berbagai inovasi, diantaranya adalah Internet on Things atau Internet IoT, Artificial Intelligence atau Big Data dan robotik. Yang keempat adalah karakteristik pendidikan di era revolusi industri di 4.0. Di antaranya adalah konektivitas tinggi, yang kedua adalah integrasi dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan. C. Fokus aspek sosial, masyarakat, dan lingkungan. Dan D. Inovasi pembelajaran. E. Sistem yang fleksibel. Lembaga pendidikan harus melakukan transformasi pendidikan dengan pertama, mempersiapkan kompetensi digital peserta didik. Yang kedua adalah merancang pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mengasah kemampuan higher order thinking skills. Dan yang keempat adalah mengembangkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Pendahuluan, realita dan dampak. Namun, realitas di Indonesia masih terdapat permasalahan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan TIK, khususnya smartphone, terbatas pada kesenangan dan hiburan, seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Yang B adalah kompetensi literasi digital guru yang masih rendah. Kemampuan guru dalam bidang internet masih kurang. C. Kesenjangan saran dan prasarana TIK. Kominfo RI tahun 2021, permasalahan teknologi digital adalah koneksi internet sering terputus. D. Pemanfaatan TIK masih kurang. Kominfo RI tahun 2021 adalah berpendapat terdapat rendahnya penggunaan teknologi dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Dampak, Indonesia belum bisa bersaing dengan negara maju. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021, Indonesia berada pada peringkat rendah, yaitu pada peringkat 51 dari 64 negara. 2. ASEAN Countries Education Ranking, Indonesia menempati peringkat 5 di ASEAN dan peringkat 108 dari negara yang mengikuti survei lembaga. Yang ketiga, penurunan kualitas pendidikan survei, Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi rendah dengan peringkat ke-74. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi digital dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks pemerataan mutu pendidikan. Ya. Eh, State of the Arts atau studi terbaru, penelitian ini membahas Islamic Smart School, pembelajaran berbasis digital, critical thinking, State of the Arts yang terbaru yang menunjukkan bahwa The Role of Internet of Things in Smart Education tahun 2022. Eh, ini berperan dalam menciptakan smart education yang efisien, aman, dan hemat energi. Hasilnya, sensor dan aktuator
meningkatkan efisiensi energi keamanan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, Wiping Yang, Artificial Intelligence Education for Young Children, Why, What, and How in Curriculum Design and Implementation, Computer and Education, Artificial Intelligence tahun 2022. Ini mengembangkan model pembelajaran AI atau AI untuk anak usia dini melalui studi literatur dan studi kasus. Pendekatan berbasis bermain dan AI efektif meningkatkan literasi anak dengan pendekatan pedagogis adaptif terhadap budaya. Yang ketiga adalah Smart Healthy eh, atau Internet of Things on Cyber Physical System tahun 2024. Ini mengembangkan konsep Smart Healthy School dengan pemantauan kualitas udara berbasis eh, LOT. Sistem Aula Siklus diuji di 4 kelas dan berhasil memutuskan CO hingga 25%, membantu pengaturan ventilasi kelas secara real time. Yang keempat adalah Digital Competitiveness and Technology Integration in Education dari Journal of Education and Technology tahun 2023. Ini meneliti hubungan kompetensi digital guru dengan keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran melalui survei dan analisis kualitatif. Yang kelima, Diego Calvetti atau Pendidikan 5.0 dalam Teknik Sipil. Prosesnya dia Computer Science tahun 2024. Ini menguraikan penerapan pendidikan 5.0 pada pembelajaran teknik sipil melalui studi literatur dan implementasi praktis. Ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam kurikulum dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa. Yang keenam, eh, dari Karin Scholl, Johan Holles, Artificial Intelligence Literacy for Technology Education, ini mengusulkan kerangka literasi AI untuk pendidikan teknologi. Ya. Oke, berikutnya riset gap. Penelitian terdahulu mengidentifikasi potensi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdampak positif dan berkembang. Namun, ternyata masih terdapat kekurangan yang signifikan. Sebagian besar literatur membahas mengenai pengembangan sekolah digital, namun belum ada pembahasan integrasi dengan nilai-nilai religius, yaitu Islamic Smart School pada manajemen dan pembelajaran. B. Sebagian besar studi menilai bahwa penggunaan teknologi digital, artificial intelligence, berdampak dalam pendidikan, namun belum ada yang membahas pengembangan generasi emas berwawasan astacita. Nah, berdasarkan 5 poin di atas, untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan ini, penelitian ini mengusulkan dan menggali lebih dalam sebuah model holistik yang mengintegrasikan Smart School, Artificial Intelligence, Islamic Religious Education, dan pengembangan generasi emas yang berwawasan astacita dengan judul penelitian pengembangan Smart School berbasis Artificial Intelligence untuk membangun generasi emas berwawasan astacita di era revolusi 4.0 di Surakarta. Metode penelitian, jenis penelitian adalah mixed method, model sequential explanatory design. Subjek dan objek penelitian, subjek penelitian, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, peserta didik, dan stakeholder. Waktu dan tempat dalam penelitian di SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta, bulan Juli tahun 2024 hingga 2025. Pendekatan penelitian, pendekatan multidisipliner dan komprehensif, menggabungkan teknologi pendidikan, kecerdasan buatan, serta pendidikan karakter religius, al-Islam dan kemuhammadian, dan kebangsaan astacita. Aspek penelitian, kuesioner memuat 30 pertanyaan, disebarkan melalui Google Form. Yang kedua adalah instrumen wawancara, peserta didik, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan stakeholder berupa offline dan online. Observasi partisipasi, alat yang digunakan adalah catatan lapangan, checklist observasi, kamera, perekam suara, laptop, atau tablet. Nah, software analisis data adalah menggunakan SPSS untuk analisis data kuantitatif. Bahan penelitian, data primer yaitu wawancara mendalam, observasi di lapangan, dokumentasi, dan kuesioner. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu literatur, referensi berupa buku,
jurnal, artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Pengumpulan data melalui observasi yaitu pengamatan lapangan dan pencatatan, wawancara mendalam, proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dan tatap muka. Yang ketiga dokumentasi eh, data surat maupun laporan. 4. Kuesioner memuat 30 pertanyaan disebarkan melalui Google Form. Teknik analisis data, kualitatif, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kuantitatif, uji validitas dan reliabilitas, uji T, uji F, atau ANOVA, dan regresi linier berganda. Pelaksanaan penelitian, pengembangan smart school berbasis artificial intelligence untuk membangun kecerdasan berwawasan astacita di era revolusi industri di Surakarta telah mencapai beberapa hasil yang signifikan sesuai tahapan yang direncanakan dalam proposal. Yang A adalah identifikasi literatur, B wawancara mendalam, yang C analisis data kualitatif dan kuantitatif, D pengembangan smart school berbasis artificial intelligence, penulisan capaian luaran yang dijanjikan. Perencanaan luaran wajib penelitian adalah publikasi jurnal dengan target jurnal Scopus. Publikasi yang berjudul Development of Islamic Smart School and Artificial Intelligence Based Learning to Build and Golden Generation with Astacita Vision in the Era of the Industrial Revolution. Artikel ini telah diajukan ke Jurnal Internasional of Information and Education Technology atau IJET yang terindeks Scopus dan saat ini sedang dalam status waiting assignment, yaitu menunggu penugasan editor proses review. Kemudian hasil dan diskusi pengembangan smart school. eh ini meliputi indikator smart school, kemudian objeknya di SMP Muhammadiyah BK Kota Barat Surakarta dan SMP Muhammadiyah eh, Al-Kausar. Yang pertama, indikator smart school, developing ICT capable management, itu mengembangkan manajemen berstandar TIK. Kemudian pengembangan di SMP Muhammadiyah Kota Barat adalah pengelolaan manajemen berbasis digital, website, dokumentasi melalui Google Drive, flash disk, hard disk, dan server. Kemudian di sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kausar adalah pengelolaan manajemen berbasis digital, website, dokumentasi melalui Google Drive, flash disk, hard disk, dan server pusat ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan developing ICT, capable management peserta didik. Yang kedua adalah external support, yang keempat adalah staff development. Nah, yang di SMP Muhammadiyah PK Kota Barat adalah yang pertama pengelolaan manajemen, yang kedua menggunakan perangkat teknologi, yang ketiga yang ketiga teknologi ya. Kemudian yang SMP Muhammadiyah Kausar pengelolaan manajemen, kemudian yang kedua menggunakan perangkat teknologi dan pengukuran kemampuan mengelola portal sistem informasi manajemen. Kemudian pengembangan smart school. Yang kelima adalah developing ICT capability test. Yang keenam adalah developing capable ICT. Yang ketujuh developing ICT capable subject. Yang kedelapan adalah developing ICT capable classroom. Terus ya di sini di berikutnya adalah pelatihan Zoom, kemudian koordinasi dengan staff yang terkait dengan IT, kemudian pembelajaran menggunakan open learning, kemudian tes berbasis CBT, kemudian tersedia LCD. Terus, oke, berikutnya adalah efektivitas pengembangan Islamic Smart School dalam pembelajaran berbasis artificial intelligence untuk membangun generasi emas berwawasan astacita di era revolusi industri adalah nomor satu adalah koefisien H1, koefisien H2, kemudian ANOVA H3, summary beberapa persen pengaruhnya ya.
Nah, hasilnya yang koefisien 1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar eh, 0,00 lebih kecil daripada eh, 0,5 dan T terhitung sebesar 7 lebih besar daripada 1,975 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 pengembangan Islamic Smart School terhadap Y. Ya. Kemudian koefisien yang kedua adalah pengujian hipotesis pertama H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y. Yang ketiga adalah ANOVA H3 nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,5 dan nilai F hitung 132. Lihat tabel ya. Karena ini banyak sekali tidak bisa saya presentasikan di sini. Nah, yang keempat, Samurai beberapa persen pengaruhnya ya. Koefisien dideterminasi bertujuan untuk mengetahui beberapa persen pengaruh variabel X dan X2 kepada Y. Oke, berikutnya pelaksanaan dan pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, pengembangan smart school, dan pembelajaran berbasis AI untuk membangun generasi emas berwawasan astracita di era revolusi 4.0 di Surakarta menunjukkan bahwa kedua lembaga pendidikan berhasil mengintegrasikan teknologi digital dan AI ke dalam manajemen sekolah. Dalam pembelajaran juga terkait dengan kompetensi guru, staf, dan peserta didik melalui berbagai program unggulan seperti Smart Classroom, literasi digital, kelas internasional, pelatihan AI, hingga penguatan karakter Islami melalui tahfidz, mentoring, dan kegiatan kemanduan Hizbul Waton. Analisis kuantitatif dengan regresi berganda menunjukkan bahwa pengembangan smart school dan pembelajaran berbasis AI berpengaruh signifikan terhadap pembentukan generasi emas berwawasan astracita dengan kontribusi sebesar 63,3%. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep smart school berbasis AI dapat meningkatkan literasi digital, kompetensi abad 21, dan memperkuat karakter religius dan nasionalisme, sehingga dapat menjadi model pendidikan inovatif untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 yang berdaya saing global sekaligus berakhlak mulia. Nah, kemudian jenis, identitas, dan status luaran. Ya. Perencanaan luaran ini adalah mempublikasikan jurnal dengan target 100 Scopus, eh, publikasi yang berjudul The Islamic Digital School to build a golden generation in the Industrial Revolution 4.0 telah diajukan ke jurnal Nazruna, jurnal pendidikan Islam yang terindeks Scopus Q3 dan saat ini sedang dalam status waiting assignment atau menunggu penugasan editor untuk proses review. Sehingga bukti kemajuan ketercapaian luaran ini, peneliti telah mengunggah link jurnal yang menunjukkan status pengajuan naskah melalui sistem penerbitan jurnal tersebut. Ya. Oke, demikian eh, pemaparan dari hasil riset kami di PDD Sentek tahun 2025. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenankanlah pada kesempatan ini kami mempresentasikan proposal program doktor yang disponsori dari Kemendik Sentek dengan judul pengembangan smart school berbasis artificial intelligence untuk membangun generasi emas berwawasan astracita di era revolusi 4.0 di Surakarta.
Proposal ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Ketua Pengusul, saya sendiri, Profesor Dr. Waston N. Hum, anggota Andri Nirwana, Sarjana Teologi, Magister Agama, PhD, dan yang ketiga adalah mahasiswa program Dr. S3, Muhammad Arif Wicaksono. Pendahuluan, pendidikan sangat erat hubungannya dengan kemajuan IT. Yang kedua, karakteristik kehidupan abad 21. Yang pertama adalah mesin otomatis pengganti pekerjaan manusia. B. Globalisasi dan perkembangan teknologi masif. C. Tenaga kerja terampil. D. Ilmu pengetahuan semakin fokus. Dan E adalah munculnya isu-isu lingkungan dan sektor jasa dengan akses mudah yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pada era Society 5.0, masyarakat memanfaatkan berbagai inovasi, diantaranya adalah Internet on Thing atau Internet Zero T, Artificial Intelligence atau Big Data dan robotik. Yang keempat adalah karakteristik pendidikan di era revolusi industri di 4.0. Di antaranya adalah konektivitas tinggi, yang kedua adalah integrasi dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan. C. Fokus aspek sosial, masyarakat, dan lingkungan. Dan D. Inovasi pembelajaran. E. Sistem yang fleksibel. Lembaga pendidikan harus melakukan transformasi pendidikan dengan pertama, mempersiapkan kompetensi digital peserta didik. Yang kedua adalah merancang pembelajaran berbasis digital untuk meningkatkan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, mengasah kemampuan higher order think skills. Dan yang keempat adalah mengembangkan kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Pendahuluan, realita dan dampak. Namun, realitas di Indonesia masih terdapat permasalahan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama adalah penggunaan TIK, khususnya smartphone, terbatas pada kesenangan dan hiburan, seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Yang B adalah kompetensi literasi digital guru yang masih rendah. Kemampuan guru dalam bidang internet masih kurang. C. Kesenjangan saran dan prasarana TIK. Kominfo RI tahun 2021, permasalahan teknologi digital adalah koneksi internet sering terputus. D. Pemanfaatan TIK masih kurang. Kominfo RI tahun 2021 adalah berpendapat terdapat rendahnya penggunaan teknologi dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Dampak, Indonesia belum bisa bersaing dengan negara maju. IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021, Indonesia berada pada peringkat rendah, yaitu pada peringkat 51 dari 64 negara. Dua, ASEAN Countries Education Ranking, Indonesia menempati peringkat 5 di ASEAN dan peringkat 108 dari negara yang mengikuti survei lembaga. Yang ketiga, penurunan kualitas pendidikan survei, Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, Indonesia menempati posisi rendah dengan peringkat ke-74. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi digital dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks pemerataan mutu pendidikan. Ya. Eh, State of the Arts atau studi terbaru, penelitian ini membahas Islamic Smart School, pembelajaran berbasis digital, critical thinking, State of the Arts yang terbaru yang menunjukkan bahwa The Role of Internet of Things in Smart Education tahun 2022. Eh, ini berperan dalam menciptakan smart education yang efisien, aman, dan hemat energi. Hasilnya, sensor dan aktuator LRO T meningkatkan efisiensi energi keamanan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, Wiping Yang, Artificial Intelligence Education for Young Children, Why, What, and How in Curriculum Design and Implementation, Computer and Education, Artificial Intelligence tahun 2022. Ini mengembangkan model pembelajaran AI atau AI untuk anak usia dini melalui studi literatur dan studi kasus. Pendekatan berbasis bermain dan AI efektif meningkatkan literasi anak dengan pendekatan pedagogis adaptif terhadap
budaya. Yang ketiga adalah Smart Healthy eh, atau Internet of Things on Cyber Physical System tahun 2024. Ini mengembangkan konsep Smart Healthy School dengan pemantauan kualitas udara berbasis eh, berbasis LOT. Sistem Aula Siklus diuji di 4 kelas dan berhasil memutuskan CO hingga 25%, membantu pengaturan ventilasi kelas secara real time. Yang keempat adalah Digital Competitiveness and Technology Integration in Education dari Journal of Education and Technology tahun 2023. Ini meneliti hubungan kompetensi digital guru dengan keberhasilan integrasi teknologi dalam pembelajaran melalui survei dan analisis kualitatif. Yang kelima, Diego Calvetti atau Pendidikan 5.0 dalam Teknik Sipil. Prosesnya dia Computer Science tahun 2024. Ini menguraikan penerapan pendidikan 5.0 pada pembelajaran teknik sipil melalui studi literatur dan implementasi praktis. Ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam kurikulum dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa. Yang keenam, eh, dari Karin Scholl, Johan Holles, Artificial Intelligence Literacy for Technology Education, ini mengusulkan kerangka literasi AI untuk pendidikan teknologi. Ya. Oke, berikutnya riset gap. Penelitian terdahulu mengidentifikasi potensi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdampak positif dan berkembang. Namun, ternyata masih terdapat kekurangan yang signifikan. Sebagian besar literatur membahas mengenai pengembangan sekolah digital, namun belum ada pembahasan integrasi dengan nilai-nilai religius, yaitu Islamic Smart School pada manajemen dan pembelajaran. B. Sebagian besar studi menilai bahwa penggunaan teknologi digital, artificial intelligence, berdampak dalam pendidikan, namun belum ada yang membahas pengembangan generasi emas berwawasan astacita. Nah, berdasarkan 5 poin di atas, untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan ini, penelitian ini mengusulkan dan menggali lebih dalam sebuah model holistik yang mengintegrasikan Smart School, Artificial Intelligence, Islamic Religious Education, dan pengembangan generasi emas yang berwawasan astacita dengan judul penelitian pengembangan Smart School berbasis Artificial Intelligence untuk membangun generasi emas berwawasan astacita di era revolusi 4.0 di Surakarta. Metode penelitian, jenis penelitian adalah mixed method, model sequential explanatory design. Subjek dan objek penelitian, subjek penelitian, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, peserta didik, dan stakeholder. Waktu dan tempat dalam penelitian di SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta, bulan Juli tahun 2024 hingga 2025. Pendekatan penelitian, pendekatan multidisipliner dan komprehensif, menggabungkan teknologi pendidikan, kecerdasan buatan, serta pendidikan karakter religius, al-Islam dan kemuhammadian, dan kebangsaan astacita. Aspek penelitian, kuesioner memuat 30 pertanyaan, disebarkan melalui Google Form. Yang kedua adalah instrumen wawancara, peserta didik, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan stakeholder berupa offline dan online. Observasi partisipasi, alat yang digunakan adalah catatan lapangan, checklist observasi, kamera, perekam suara, laptop, atau tablet. Nah, software analisis data adalah menggunakan SPSS untuk analisis data kuantitatif. Bahan penelitian, data primer yaitu wawancara mendalam, observasi di lapangan, dokumentasi, dan kuesioner. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu literatur, referensi berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Pengumpulan data melalui observasi yaitu pengamatan lapangan dan pencatatan, wawancara mendalam, proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dan tatap muka. Yang ketiga dokumentasi eh, data surat maupun laporan. 4. Kuesioner memuat 30 pertanyaan disebarkan melalui Google Form. Teknik analisis data, kualitatif, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kuantitatif, uji validitas dan reliabilitas, uji T, uji F, atau ANOVA, dan regresi linier berganda. Pelaksanaan penelitian
pengembangan smart school berbasis artificial intelligence untuk membangun kecerdasan berwawasan astacita di era revolusi industri di Surakarta telah mencapai beberapa hasil yang signifikan sesuai tahapan yang direncanakan dalam proposal. Yang A adalah identifikasi literatur, B wawancara mendalam, yang C analisis data kualitatif dan kuantitatif, D pengembangan smart school berbasis artificial intelligence, penulisan capaian luaran yang dijanjikan. Perencanaan luaran wajib penelitian adalah publikasi jurnal dengan target jurnal Scopus. Publikasi yang berjudul Development of Islamic Smart School and Artificial Intelligence Based Learning to Build and Golden Generation with Astata Vision in the Era of the Industrial Revolution. Artikel ini telah diajukan ke Jurnal Internasional of Information and Education Technology atau IJET yang terindeks Scopus dan saat ini sedang dalam status waiting assignment, yaitu menunggu penugasan editor proses review. Kemudian hasil dan diskusi pengembangan smart school. Uh, ini meliputi indikator smart school, kemudian objeknya di SMP Muhammadiyah BK Kota Barat Surakarta dan SMP Muhammadiyah uh, Al-Kausar. Yang pertama, indikator smart school, developing ICT capable management, itu mengembangkan manajemen berstandar TIK. Kemudian pengembangan di SMP Muhammadiyah Kota Barat adalah pengelolaan manajemen berbasis digital, website, dokumentasi melalui Google Drive, flash disk, hard disk, dan server. Kemudian di sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kausar adalah pengelolaan manajemen berbasis digital, website, dokumentasi melalui Google Drive, flash disk, hard disk, dan server pusat ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan developing ICT, capable management peserta didik. Yang kedua adalah external support, yang keempat adalah staff development. Nah, yang di SMP Muhammadiyah PK Kota Barat adalah yang pertama pengelolaan manajemen, yang kedua menggunakan perangkat teknologi, yang ketiga yang ketiga teknologi ya. Kemudian yang SMP Muhammadiyah Kausar pengelolaan manajemen, kemudian yang kedua menggunakan perangkat teknologi dan pengukuran kemampuan mengelola portal sistem informasi manajemen. Kemudian pengembangan smart school. Yang kelima adalah developing ICT capability test. Yang keenam adalah developing capable ICT. Yang ketujuh developing ICT capable subject. Yang kedelapan adalah developing ICT capable classroom. Terus ya di sini di berikutnya adalah pelatihan Zoom, kemudian koordinasi dengan staff yang terkait dengan IT, kemudian pembelajaran menggunakan open learning, kemudian tes berbasis CBT, kemudian tersedia LCD. Terus, oke, berikutnya adalah efektivitas pengembangan Islamic Smart School dalam pembelajaran berbasis artificial intelligence untuk membangun generasi emas berwawasan astacita di era revolusi industri adalah nomor satu adalah koefisien H1, koefisien H2, kemudian ANOVA H3, summary beberapa persen pengaruhnya ya. Nah, hasilnya yang koefisien 1 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,5 dan T terhitung sebesar 7 lebih besar daripada 1,975 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 pengembangan Islamic Smart School terhadap Y. Kemudian koefisien yang kedua adalah
pengujian hipotesis pertama H2 diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y. Yang ketiga adalah ANOVA H3 nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,5 dan nilai F hitung 132. Lihat tabel ya. Karena ini banyak sekali tidak bisa saya presentasikan di sini. Nah, yang keempat, Samurai beberapa persen pengaruhnya ya. Koefisien dideterminasi bertujuan untuk mengetahui beberapa persen pengaruh variabel X dan X2 kepada Y. Oke, berikutnya pelaksanaan dan pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, pengembangan smart school, dan pembelajaran berbasis AI untuk membangun generasi emas berwawasan astracita di era revolusi 4.0 di Surakarta menunjukkan bahwa kedua lembaga pendidikan berhasil mengintegrasikan teknologi digital dan AI ke dalam manajemen sekolah. Dalam pembelajaran juga terkait dengan kompetensi guru, staf, dan peserta didik melalui berbagai program unggulan seperti Smart Classroom, literasi digital, kelas internasional, pelatihan AI, hingga penguatan karakter Islami melalui tahfidz, mentoring, dan kegiatan kemanduan di Hizbul Waton. Analisis kuantitatif dengan regresi berganda menunjukkan bahwa pengembangan smart school dan pembelajaran berbasis AI berpengaruh signifikan terhadap pembentukan generasi emas berwawasan astracita dengan kontribusi sebesar 63,3%. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep smart school berbasis AI dapat meningkatkan literasi digital, kompetensi abad 21, dan memperkuat karakter religius dan nasionalisme, sehingga dapat menjadi model pendidikan inovatif untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 yang berdaya saing global sekaligus berakhlak mulia. Nah, kemudian jenis, identitas, dan status luaran. Perencanaan luaran ini adalah mempublikasikan jurnal dengan target Scopus, eh, publikasi yang berjudul The Islamic Digital School to build a golden generation in the Industrial Revolution 4.0 telah diajukan ke jurnal Nazruna, jurnal pendidikan Islam yang terindeks Scopus Q3 dan saat ini sedang dalam status waiting assignment atau menunggu penugasan editor untuk proses review. Sehingga bukti kemajuan ketercapaian luaran ini, peneliti telah mengunggah link jurnal yang menunjukkan status pengajuan naskah melalui sistem penerbitan jurnal tersebut. Ya. Oke, demikian eh, pemaparan dari hasil riset kami di PDD Sentek tahun 2025. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.